Kita hari ini menanam pohon durian. Sebetulnya kalau kita kembalikan kepada pemaknaan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang pertama harus kita sadari bahwa kita sesungguhnya hidup di muka bumi ini itu adalah perjalanan waktu. Tidak ada yang hidup selamanya. Kalau namanya perjalanan waktu, berarti ada awal, ada akhir. Akhir itu kematian. Di mana raga kita dan jiwa kita sudah tidak berfungsi. Dia kembali ke tanah. Menghadap kembali kepada ilahi. Nah, ketika dia meninggal, dia dimintai pertanggungjawaban. Karena sesungguhnya manusia diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa, itu karena melakukan kesalahan. Artinya kita keturunannya ini hidup di dunia sebetulnya sedang menjalankan ujian. Ujian juga ada waktunya, nggak ada ujian nggak ada waktunya. Ujian dari jam 8 sampai jam 10. Manusia juga gitu. Hanya yang menguji karena yang maha segalanya, dia yang tahu. Jadi kita tidak pernah tahu kapan kita akan berakhir. Nah, oleh karena itu, guna meraih kesempurnaannya, yang namanya husnul khotimah. Kembali, husnul khotimah itu bukan menunggu kita meninggal. Bahagia itu tidak menunggu kita meninggal. Bahagia itu harus dijalankan pada saat kita masih hidup. Kalau kita hidup di dunia ini bahagia, insya Allah di akhirat pun. Nah itu. Nah, bagaimana bahagia di dunia ini? Kita nih, ya kembali kenali dulu lebih dulu diri kita ini siapa. Kita ini ternyata manusia. Jangan sekali-kali konsep tentang manusia kamu rubah. Manusia itu ada raganya, ada jiwanya. Ya. Kalau cuman raganya doang, tanpa jiwa, itu namanya mayit. Kalau jiwanya doang tanpa raga, itu namanya zombie. Nah, jadi kita ini manusia yang tidak mungkin kedua hal ini lepas. Dia masih nyambung. Nah, oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa kita ini manusia, hidup di alam seperti ini, pasti ada yang mencipta, yang maha kuasa. Nah, kembali, saya selalu menyampaikan tiada hari tanpa aktivitas, salam 5. Kalau lihat di jari, kita ini ada di jari yang tengah. Kenapa saya milih di jari yang tengah? Karena jari yang tengah itu yang paling tinggi. Karena manusia ini paling tinggi, paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi walaupun kita tinggi, di atas langit ada penguasa. Tidak boleh sombong. Jadi sederhana aja. Kalau melihat orang itu beriman atau tidak, iman itu kan yakin, percaya. Nah, kalau orang itu angkuh, balaga, marah kedawang, hayang menang sorangan, itu namanya kurang beriman. Atau jangan-jangan tidak beriman. Jadi sederhana melihat orang itu. Kalau ketemu senyum getara, kalau tentang itu nggak beriman. Kalau orang beriman mah tenang, kalem, senyum, nyapa, itu beriman. Nah, tidak boleh nanti di bawah nih. Tapi kita hidup tidak sendiri. Ada si jempol, ada si tulunjuk, rupa-rupa. Aya nu hirungna mancung, aya nu pesek, aya nu pendek. Tapi mana yang lebih baik? Hanya Allah yang tahu. Jangan sesekali menghinakan orang, miskin sekalipun. Jangan juga terlalu mengagungkan, mendewakan profesor sekalipun. Tidak ada kebenaran yang hakiki di dunia kecuali kebenaran Allah. 2 ditambah 2 4. Kalau Allah berkehendak 5 mau bilang apa? Harus nurut. Kalau punya jadi tidak boleh sombong. Harus mengakui, menghargai perbedaan. Karena dengan perbedaan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, ada laki, papangi jeung awewe, babogohan, nikah, boga budak, bahagia. Tapi mun lalaki jeung lalaki kumaha? Itu boga budak. Kan gitu. Nah, papelakan, mun hujan dan terusan. Wah, panas poena, kumarek subur. Nah, setelah kita saling menghargai, menghormati, yang namanya perbedaan itu harus dipersatukan. Ngepel, lonjok, kuat.
macul. Mun macul pakai lengan kieu mah mau jadi-jadi. Macul. Nonjok ke curug kemudian terjeri. jadinya. Termasuk tanda tangan kebijakan. Nah, jadi kalau kita mau berakhir menuju husnul khotimah, kita tidak boleh sombong, kita harus mengakui penghargaan. Jadi saran saya, hentikanlah aktivitas, ucapan, omongan, pikiran yang selalu merasa kita ini paling hebat, mengkafirkan orang, ya, cebong, kampret, rek naon, ya, kuprat, kapret, nggak perlu, karena yang tahu yang sempurna itu Gusti. Sudah, hargai saja, terimakan. Nah, baru bersatu. Setelah bersatu, di dalam mengerjakannya itu kita harus dalam jalan dan ridho Allah. Jangan sekali-kali dilawan hukum Allah. 2 ditambah 2 harus menjawab di depan orang karena sieun dibilang bodoh, 2 tambah 2 4. Wah, bener kan? Tapi pas giliran nulis, pikiran, ucapan, perbuatan, giliran perbuatan ditulis tilu. Ah, nu hiji ka mana? Jelas ya, namanya konsisten. Tapi itu dunia, 2 ditambah 2 cek orang 4. Tapi kalau Allah minta jadi 3, boleh nggak? Harus ikut. Ada contoh. Orang lari, dikejar-kejar mau dibunuh, minta perlindungan, kita lindungi. Kadang ngelihat yang ngejar-ngejar udah pakai bedok, terus datang, bapak lihat sini, lihat bajunya merah, betul, kemana? Ke sana, padahal di tukang orang. 2 ditambah 2, dia berkata 4? Tidak. Itulah ujian. Tapi ukurannya benar tidak benar, apa? Innamal a'malu bin. Makanya kita selalu ada kewajiban istiqamah dengan melihat mana besar manfaatnya atau besar mudarat. Dengan kita menjawab bukan 4, jauh lebih bermanfaat menyelamatkan nyawa orang daripada kita berkata 4, hilanglah nyawa orang. Salam 5. Hidup ada awal, ada akhir. Awali jari jempol yang baik-baik. Ketemu orang, senyum, sopan. Jangan belum apa-apa nggak nunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk nitah-nitah batur bisa sorangan mun geus boga jempol. Teu kudu nunjuk ke nurutan. Yang kita cari setelah dapat jempol yang manis-manis. Pekerjaan, jabatan, jodoh, rezeki. Lewati jari yang tengah. Tinggi, teu kudu lompat. Hablum minallah. Minta. Hablum minanas, ajak. Insya Allah dah. Setelah dapat, jangan lupa jari yang kelingking, yang kecil-kecil. Fakir miskin, duafa, yatim piatu, ada hak orang. Ini sistem. Mana yang penting? Semua penting. Ada awalan, ada akhir. Buktinya, si kelingking ngelawan si jempol. Walaupun ini hebat si jempol gendut, diajak sweet mah eleh. Tapi rakyat kecil banyak nurut kalau perintahnya waras. Perintahnya benar. Nurut. Tapi kalau ngandalkan perintah-perintah aja, tidak akan dijalankan, tapi hanya akan nurut, dia ngalah kalau ada keteladanan. Nah, inilah. Jadi kalau lapas sebagai institusi yang menjalankan prinsip reintegrasi sosial, dia hanya akan sukses kalau dia tidak angkuh, kalau dia tidak sombong, kalau dia tidak belagu. Tapi dia harus menghargai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintahan daerah, termasuk warga masyarakat sekitar. Tidak hanya diakui, tapi diajak bekerja sama. Jadi ini sebuah anugerah. Saya anggota DPR, ini orang pemerintahan daerah, wakil wali kota, ini pegawai pemasyarakatan. Kebayang nggak mun ieu ngahiji? Jadi kekuatan yang luar biasa. Paling tidak
Kalau ada orang-orang di pusat yang menyanyikan tentang Maulana, saya berani bersaksi, Maulana kalapas terbaik karena dia mampu melakukan kolaborasi. Bahkan terakhir saya melihat bagaimana dia mengajak para mahasiswa, mengajak para pelajar untuk melakukan lomba mural yang tanpa disadari sudah memperkenalkan tentang pemasyarakatan, yang pemasyarakatan juga peduli terhadap lingkungan. Dua isu ini akan tumbuh, bahkan lebih diperkuat lagi. Dia tidak kerja sendiri, dia juga bersama-sama dengan wakil wali kota, bahkan tidak tanggung-tanggung dari pagi wakil wali kota menahan acaranya untuk lomba bonsai di Ciamis karena beliau dipercaya menjadi dewan juri di lomba ini. Ya, selamat buat Maulana, selamat buat Pak Wali, selamat buat semuanya. Salam 5 jari. Salam 5 jari. Oke?